Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi manajerial di bidang kerjasama. Dan untuk seluruh saudara-saudara saya sebagai sesama tenaga medis, semoga selalu sehat. Bagaimana kabarnya? Masih sering dibangunkan tengah malam untuk mengganti botol infus? Dan tanpa perlu banyak bacot lagi, mari kita mulai materinya. Dan kali ini kita membahas materi kompetensi manajerial di bidang kerjasama. Di sini sengaja saya buatkan ada siluet laki-laki dan siluet perempuan. Kenapa? Tujuannya baik, supaya kita bisa menyadari keberadaan kita di dunia sampai majunya peradaban sekarang ini dimulai dari sebuah kerjasama yang epik antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, saya harap kalian sudah paham maksudnya karena kalian sudah dewasa dan kalian juga orang-orang medis, jadi tak perlu saya jelaskan lagi. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah kerjasama yang baik akan menghasilkan sebuah kinerja dan hasil yang baik pula. Oke, kita mulai. Secara definisi, kerjasama adalah kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen, saling bantu dalam menyelesaikan tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Jadi saya simpelkan aja teman-teman karena memang bahasa regulasi kadang sulit dimengerti. Jadi kerjasama adalah kita mampu menjalin hubungan kerja yang efektif, kita punya komitmen untuk saling membantu menyelesaikan tugas, dan kita memiliki usaha yang optimal untuk mengolah sumber daya dalam mencapai target kerja. Dan tentunya teman-teman untuk soal-soal P3K itu tidak jauh-jauh berkutat tentang ini ya. Mampu menjalin sebuah hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu menyelesaikan tugas, dan kita berusaha untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang kita miliki untuk mencapai sebuah target kerja. Untuk poin deskripsinya teman-teman, pada level 1, orang yang berada di level 1 harus mampu berpartisipasi dalam kelompok kerja. Panduan perilakunya, yang pertama, berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas atau bagiannya, dan mendukung keputusan tim. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain, dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. Dan yang ketiga adalah mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Pada level kedua, orang-orang yang berada di level kedua harus mampu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif, di mana deskripsi perilakunya yang pertama adalah membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Yang kedua, berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, dan mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim atau kelompok kerja, serta bersedia belajar dari orang lain. Dan yang ketiga adalah membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Seperti penjelasan saya dalam konten sebelumnya teman-teman, bahwasanya teman-teman harus benar-benar memahami level 1 dan 2. Karena apa? Karena kebanyakan kita untuk lowongan P3K juga dibuka untuk level 1 dan level 2. Lalu pertanyaannya, Bang, bagaimana nanti ketika ujian yang keluar malah soal-soal di level 3, 4, dan 5? Ya, untuk level selanjutnya teman-teman perlu mengetahui saja, tapi akan saya jelaskan secara singkat kenapa teman-teman perlu benar-benar paham di level 1 dan di level 2. Nah, baik teman-teman, di sini saya buat gambaran sederhana untuk membangun logika berpikir kita dalam memahami level 1 sampai dengan level 5. Jadi, mulai dari level pertama sampai level kelima sebenarnya ini tidak terpisah, tapi saling terhubung. Karena level 1 sampai dengan level kelima memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai target kerja. Perbedaannya hanya pada tugas dan bidangnya masing-masing. Oke, saya peringkas lagi. Kalau boleh kita asumsikan teman-teman, di level pertama adalah level di mana kita bekerja dalam taraf individu untuk mencapai target kinerja dari sebuah unit tugas. Masuk ke level kedua, artinya level kedua untuk bekerja dalam taraf kelompok dalam memenuhi target kerja dari unit tugas. Masuk dia ke level ketiga, orang yang berada di level ketiga memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja kelompok agar sesuai target kerja.
Sedangkan orang yang berada di level keempat memiliki kewajiban untuk mengatur setiap unit kerja agar dapat bekerja sesuai dengan target. Nah, sedangkan orang yang di level kelima ini bisa untuk membuat regulasi dan menjadi role model dalam mencapai target kerja. Nah, ini asumsi sederhana ya teman-teman. Kita buat analogi sederhananya bagaimana. Nah, di sini saya ambil analogi sederhana teman-teman untuk teman-teman dapat memahami level 1 sampai 5. Oke, pada level pertama, seorang pegawai puskesmas. Nah, pada level pertama ini seorang pegawai puskesmas harus bekerja dalam taraf individu dia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh unit tugas. Sedangkan pada level kedua artinya setiap pegawai sudah terbentuk dalam satu kelompok atau seorang ketua pokok kerja, dia harus bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok. Bekerja dalam sebuah kelompok untuk mencapai target kinerja. Nah, di level ketiga kita analogikan ini sebagai seorang kepala puskesmas, di mana seorang kepala puskesmas dia memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja seluruh pegawainya atau kelompok seluruh pegawainya agar mencapai target kinerja dari unit tugas yang telah ditetapkan. Di level keempat, kita analogikan ini sebagai seorang kepala dinas kesehatan teman-teman yang memiliki fungsi untuk mengatur setiap unit tugas kerja. Misalnya setiap unit tugas ini dari puskesmas A, puskesmas B, puskesmas C untuk memenuhi target kinerja dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya visi dan misi daerahnya apa. Nah, ini fungsi dari kepala dinasnya di level 4 adalah untuk mengatur setiap unit kerjanya agar mencapai target tersebut. Sedangkan di level kelima, kita analogikan ini sebagai seorang sekretaris daerah atau kepala daerah yang memiliki fungsi untuk membuat sebuah regulasi atau peraturan dan dapat menjadi role model dalam mencapai target kinerja atau target-target kerja yang telah ditentukan. Misalnya visi dan misi dari sebuah daerah, visi dan misi ke depannya bagaimana. Jadi ini hanya sekedar analogi sederhana teman-teman supaya kita dapat memahami apa bedanya fungsi dari level 1 sampai di level kelima. Ini contoh analogi sederhananya teman-teman dengan analogi level 1 sampai 5 terhadap deskripsi perilaku dari kerjasama. Nah, contoh di level pertama ini fungsinya sebagai seorang pegawai puskesmas yang mampu bekerja dalam taraf individu. Artinya apa? Indikator perilaku seorang individu di level 1 adalah mampu berpartisipasi sebagai anggota, kemudian mampu mendengar dan menghargai usulan anggota lain, dan dia dapat menjalin interaksi sosial dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian untuk di level kedua, di sini ada kelompok pegawai atau sekelompok orang pegawai, termasuk juga di dalamnya contohnya ketua Pokja. Nah, karena di level kedua dia memiliki fungsi untuk bekerja sama dalam kelompok, maka deskripsi perilakunya orang-orang yang berada di level kedua harus bisa membantu sesama anggota dalam menyelesaikan tugas, kemudian berbagi informasi yang relevan dan membangun komitmen tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, untuk di level 3, sebagai seorang kepala puskesmas, dia harus mampu mengawasi kinerja pegawainya atau kelompok pegawainya agar sesuai target kerja. Nah, di sini deskripsi perilakunya orang yang di level 3 atau seorang kepala puskesmas apa teman-teman? Nah, di level ketiga, seorang kepala puskesmas harus mampu melihat kekurangan dan kemampuan anggotanya atau pegawainya dalam memilih untuk menyelesaikan target kerja. Kemudian seorang kepala puskesmas harus mampu membuat keputusan atau mengambil keputusan berdasarkan usulan-usulan dari seluruh anggota dan pegawainya. Dan yang kemudian di level ketiga, seorang kepala puskesmas harus mampu membangun aliansi dengan pemangku kepentingan. Nah, dalam hal ini contohnya seorang kepala puskesmas dia harus mampu untuk bekerja sama atau membangun kerjasama dengan stakeholder setempat, misalnya dari camat, muspida, atau dari kelompok-kelompok masyarakat dalam memenuhi sebuah target kerja. Nah, sedangkan di level keempat teman-teman contohnya seorang kepala dinas. Nah, di sini kan fungsi seorang kepala dinas berfungsi untuk mengatur setiap unit kerja agar bekerja sesuai target yang telah ditentukan. Makanya untuk deskripsi perilakunya mungkin kepala dinas dia dapat membangun sinergi antara unit kerja. Artinya dari puskesmas 1, puskesmas 2 dapat bekerja sama dalam memenuhi target-target yang telah ditetapkan oleh level yang lebih tinggi.
Kemudian harus mampu memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan dari setiap puskesmas. Ini analogi ya teman-teman, untuk mencapai target kerja yang telah ditentukan. Dan kemudian di level keempat harus mampu mengembangkan sistem kerja dalam membangkitkan semangat untuk mencapai target kinerja. Nah, di level kelima teman-teman bisa kita lihat seorang kepala daerah karena fungsinya untuk membuat regulasi dan menjadi role model dalam mencapai target kerja, maka orang-orang yang di level kelima harus mampu menciptakan hubungan kerja dan menerapkan norma-norma dalam mencapai target kinerja. Dan kemudian teman-teman, orang yang berada di level kelima ini harus mampu menjaga sinergi antara pemangku kepentingan. Kemudian orang yang berada di level kelima harus dapat membangun konsensus dan membangun sumber daya. Nah, ini sekedar analogi ya teman-teman untuk dapat membantu logika berpikir kita dalam memahami level-level 1 sampai dengan level ke-5. Nah, ini alasannya teman-teman kenapa saya bilang untuk ujian P3K-nya teman-teman cukup atau harus benar-benar paham di level 1 sampai level kedua. Selain memang itu jenis formasi yang banyak dibuka juga, kalau teman-teman sudah dapat memahami level 1 dan level 2 atau mungkin yang memang sudah hafal antara level 1 dan level 2 dari setiap kompetensi yang telah dibuatkan, artinya teman-teman untuk level 3 dan level 4 serta level 5 untuk melanjutkan deskripsi perilakunya dapat menganalogikan. Jadi istilahnya teman-teman tidak terlalu habis waktunya untuk belajar, teman-teman juga tidak terlalu pusing. Nah, dan ini juga akan mempersingkat waktu teman-teman untuk belajar sehingga belajarnya bisa lebih efektif. Saya harap paham ya teman-teman ya, analogi sederhana yang sudah dibuat. Jadi saya harap teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya. Jadi ya jangan pusing dulu teman-teman, jangan pusing dulu. Jadi jangan pusing ya teman-teman, karena kita mau masuk sesi pembahasan soal-soal latihan. Jadi ya bahas soalnya kita santai-santai saja teman-teman, tidak usah dijadikan beban, tidak usah dijadikan momo atau dijadikan nanti bayangan-bayangan yang menakutkan. Santai saja, kita bahas dengan rileks dan tenang. Nah, baik teman-teman, di sini kita bahas untuk soal yang pertama yaitu 1. Menurut saya, kunci utama dalam sebuah tim dalam dunia kerja adalah A. Pemimpin yang tegas dan disiplin, bisa. B. Koneksi dan komunikasi yang baik antar anggota dan tim. Dan C. Kemauan seluruh anggota tim untuk bekerja sama dengan keras. Dan D. Kesamaan pemahaman akan visi dan misi antar anggota. Nah, untuk option A ini bisa ya teman-teman, option B bisa, option C bisa, option D juga bisa. Nah, sebenarnya ini selain soal untuk kerjasama, nanti poinnya juga masuk di pelayanan. Oke, kita bahas satu-satu. Pemimpin yang tegas dan disiplin bisa, tapi kurang tepat. Yang B, koneksi dan komunikasi yang baik antar anggota tim, artinya di sini menunjukkan sebuah kerjasama teman-teman. Dan yang C, kemauan seluruh anggota tim untuk bekerja dengan keras, bisa. Dan D, pemahaman akan visi dan misi anggota. Nah, ini jawabannya B ya teman-teman. Untuk B, dia punya poin nomor 4. Kenapa? Karena di deskripsi perilaku, kalau teman-teman ingat, untuk nomor 1 dia mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Dan yang untuk poin kedua, ini bisa membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Sehingga di soal nomor 1 untuk deskripsi perilaku level 1 dan level 2 lebih masuk ke option B. Kalau kesamaan paham akan visi dan misi anggota, ya bisa juga teman-teman. Kesamaan paham ini nilainya 3. Kenapa? Kesamaan paham belum tentu juga akan mau bekerja sama. Kalau misalnya kemauan seluruh anggota tim untuk bekerja dengan keras bisa, tapi tidak ada poin membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Kemudian berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim. Nah, ini kurang ya teman-teman, 2. Sedangkan kalau kita hanya mendasarkan pada seorang pemimpin, maka optionnya 1. Oke. Soal nomor 2. Pimpinan perusahaan mengadakan rapat untuk menyusun rencana kerja setahun ke depan, dan setiap pegawai diwajibkan untuk hadir dan memberikan usulannya. Maka sikap saya adalah A. Berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang dilaksanakan meskipun ide tersebut belum dapat diterima. B. Mengajukan ide jika diminta oleh pimpinan dan peserta rapat. C. Mengajukan ide jika merasa ide tersebut tidak sesuai dengan ide saya. D. Melihat situasi rapat terlebih dahulu baru mengajukan ide. Nah, ini mungkin di taraf
satu-satu ya teman-teman, di taraf tingkat individu bagaimana partisipasinya dalam sebuah kelompok kerja. Oke. Option A, B, C, D. Nah, ini sebenarnya semuanya bisa teman-teman, cuman mana yang lebih tepat? Kalau kita buat option A jawabannya sebenarnya dia memiliki poin 4. Kenapa teman-teman? Pertama, dari sikap individu berminat untuk mengajukan ide kegiatan. Nah, di sini ada kata-kata berminat. Artinya dia sudah memiliki niatan untuk berpartisipasi sebagai anggota tim. Nah, kalau mengajukan ide jika diminta dan pimpinan rapat sebenarnya bisa, teman-teman. 3. Nah, cuman di sini jika hanya meminta artinya dia tidak ada ke depannya mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan yang penting untuk tim. Kemudian jika mengajukan ide, jika ide dari peserta lain tidak sesuai dengan saya, ya tidak tepat ya kawan-kawannya, karena ini tidak menunjukkan sebuah partisipasi atau mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain. Kemudian D, melihat situasi rapat terlebih dahulu baru mengajukan ide, artinya tingkatan partisipasinya masih kurang. Nah, ini untuk option D memiliki nilai 2 dan ini memiliki nilai 1, teman-teman. Kenapa option A bernilai 4? Nah, di sini ada kata-kata meskipun ide saya belum dapat diterima. Nah, di sini untuk poin deskripsinya dapat di poin 11 dan 12. Artinya kita telah berniat berpartisipasi mengikuti sebuah rapat dan kita bersiap untuk mendengarkan dan menghargai usulan orang lain. Paham ya teman-teman ya? Soal nomor 3. Dalam sebuah rapat yang sedang diadakan, akan diadakan rapat yang membahas macam-macam seksi kegiatan. Sebagai salah satu anggota panitia yang akan Anda lakukan adalah, nah di sini tahapannya adalah anggota panitia, artinya di tahap individu ya teman-teman ya. Bekerja di tahap individu artinya di level 1. Yang pertama, mengambil bagian dalam seksi kegiatan sesuai dengan kemampuan saya, ini bisa. Mendengarkan hasil rapat terlebih dahulu sebelum kemudian mengambil bagian, ini bisa teman-teman. Kemudian C, menerima hasil rapat yang telah disepakati bersama, ini bisa. Kemudian mengambil bagian dalam seksi jika dipasangkan dengan teman saya yang memiliki konsep dan pemikiran yang sama dengan saya. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Option D ini tidak sesuai, artinya kita beri nilai 1. Kenapa teman-teman? Kalau teman-teman baru mengambil bagian dari teman atau memiliki teman dengan teman yang memiliki konsep dan pemikiran yang sama, artinya tingkat partisipatifnya masih kurang ya teman-teman ya. Partisipasi dalam kerja kelompoknya tidak ada. Oke teman-teman. Nah, sedangkan menerima hasil rapat yang telah disepakati bersama, ini bisa ya teman-teman ya. Nah, ini artinya ada nilai untuk menilai berpartisipasi, tapi ini ya tidak mau memberikan usulan, tidak mau berbagi informasi. Untuk level 2-nya yang mungkin tidak sesuai. Jadi kita ambil nilai 3 teman-teman. Kemudian mendengarkan hasil rapat terlebih dahulu baru mengambil bagian. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman menghasilkan rapat terlebih dahulu untuk mengambil bagian, nah ini tingkat partisipasinya juga kurang teman-teman untuk level 1. Kenapa? Ya kalau rapatnya sesuai dengan Anda. Berarti kalau dengan option B nih, kalau nilai rapatnya tidak sesuai dengan kita, artinya kita partisipasinya tidak ada. Tapi kalau hasil rapatnya ini menurut kita sesuai dengan kita, baru kita ambil bagian. Nah ini kurang tepat ya teman-teman, maka hasilnya 2. Sedangkan untuk option A, mengambil bagian dalam seksi kegiatan sesuai dengan kemampuan saya. Nah ini artinya sudah menunjukkan partisipasi apapun hasil rapatnya sesuai dengan kemampuan. Jadi dia memang sudah berniat untuk berpartisipasi dan dia sudah berniat untuk menjalin interaksi sosial untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga ini option A bernilai 4. Soal nomor 4, saya adalah salah satu junior di sebuah unit kerja. Pada era saya, unit kerja mengharuskan mengubah sistem kerja untuk menggunakan sistem IT, mulai dari proses pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain, dan dalam bekerja sama. Sementara masih banyak senior di tempat saya bekerja yang masih gagap dengan teknologi IT. Maka sikap saya adalah, nah di sini ada cerita masih banyak senior
tempat saya yang masih gagap IT, kemudian perusahaannya menggunakan sistem IT, mengharuskan ya teman-teman ya, mulai dari proses pengiriman surat dan komunikasi. Nah, dari bentuk soalnya ini artinya teman-teman harus bekerja di dalam kelompok. Artinya bekerja bersama kelompok, artinya ini masuknya ke level kedua. Oke, kita analisa optionnya teman-teman. A. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut dalam penggunaan IT. Nah, ini bisa ya teman-teman ya. B. Memberikan penjelasan tentang IT dan mengajarkan penggunaan IT kepada senior tersebut. Bisa ya teman-teman. C. Membantu senior saya dalam seluruh bidang yang memakai IT. Ya, bisa. Dan D. Membantu para senior saya jika senior saya meminta bantuan. Nah, ini bisa teman-teman. Nah, mana jawaban yang paling tepat? Kalau teman-teman menjawab D, membantu para senior saya jika saya meminta bantuan, artinya ini kurang tepat. Kenapa? Jika meminta bantuan, artinya tidak ada niatan dari awal untuk partisipasi. Mulai dari level 1 sudah tidak ada. Membantu senior saya dalam seluruh bidang IT, bisa teman-teman? Bisa. Nah, kemudian memberikan penjelasan tentang IT dan mengajarkan penggunaan IT kepada senior tersebut. Nah, ini bisa ya teman-teman, optionnya kita beri nilai 4. Kenapa teman-teman? Karena poin untuk 2, yang pertama yaitu membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas. Kemudian kita di sini sudah ada bernilai untuk berniat untuk memberikan informasi yang bermanfaat serta adanya pembangunan komitmen. Jadi dari total deskripsinya untuk B ini memiliki total 2 deskripsi, sedangkan yang C hanya memiliki total 1 deskripsi sehingga nilainya 3. Dan kalau yang A hanya memberikan penjelasan kepada senior dalam penggunaan IT, bisa teman-teman, tapi di sini hanya sekedar memberikan informasi. Nah, untuk di level 2 dia hanya memenuhi kriteria 1 dari 3. Sedangkan untuk di option B dia memenuhi 2 dari 3 kriteria yang berada pada di level 2. Sedangkan untuk option D nilainya 1 ya teman-teman, karena tidak ada niat untuk berpartisipasi. Soal nomor 5. Cara efektif yang dapat dilakukan untuk memelihara hubungan kerja dengan relasi dan pelanggan. Oke teman-teman, artinya di sini ada poin kerjasama yang harus dipenuhi. A. Memberikan teman kerja dengan banyak reward, artinya kita memberikan teman kerja kita banyak reward dengan hasilnya. B. Memberikan servis yang baik ke teman kita, bisa. C. Memperlakukan pelanggan layaknya keluarga, atau D. Sering berdiskusi dengan pelanggan tentang kelebihan dan kekurangan produk. Ya, ini lebih tepat D ya teman-teman, 4. Nah, ini soalnya juga masuk di orientasi pelayanan sebetulnya teman-teman. Kenapa option D lebih sesuai teman-teman? Artinya di sini sering berdiskusi, artinya kita juga ada niatan partisipasif sebagai anggota tim dalam melakukan tugas yang lebih baik. Kemudian berdiskusi akan menambahkan poin mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain ya teman-teman. Dan yang untuk poin dua-duanya kita ini dengan berdiskusi dengan pelanggan tentang kelebihan dan kekurangan produk, artinya kan kita berdiskusi pasti melaporkan dengan teman kerja kita, sehingga dengan adanya hasil diskusi ini kita bisa membangun sebuah komitmen untuk menyelesaikan tugas tim. Sedangkan memperlakukan pelanggan layaknya keluarga saya rasa tidak sesuai ya teman-teman. Kemudian memberikan servis yang sangat baik kepada teman kita, ya tidak sesuai juga. Kemudian untuk memberikan teman kerja dengan banyak reward, ya tidak sesuai teman-teman. Ini tidak sesuai ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya soalnya lebih cocok bagaimana tentang pelayanan ya teman-teman ya. Berorientasi pelayanan tapi untuk kerjasamanya juga dapat. Soal nomor 6, saya ditugaskan dengan teman saya dalam sebuah kelompok tugas. Sementara teman saya baru saja keluar dari rawatan rumah sakit dan belum mampu bekerja secara maksimal. Maka yang saya lakukan adalah, nah di sini bisa teman-teman lihat, saya dan teman saya berada dalam sebuah kelompok tugas. Artinya bekerja di dalam kelompok, sehingga masuknya di level 22. Ya kan teman-teman? Maka yang saya lakukan adalah, ini level 2 maksudnya teman-teman. Maka yang saya lakukan adalah A. Meminta teman lain untuk membantu pekerjaan teman yang tertunda. B. Membantunya bekerja dan menyelesaikan pekerjaan yang tertunda sampai dia bisa bekerja dengan normal. C. Membantunya saat tidak ada orang lain lagi yang bisa membantunya. Atau D. Membantunya jika membutuhkan bantuan karena saya menghargai etos kerja teman saya.
Nah, mana jawaban yang paling sesuai teman-teman? Di sini kita untuk poin 2 ada kata-kata membantu ya teman-teman ya. Kita analisa. Membantunya jika membutuhkan bantuan karena saya menghargai etos kerja teman saya. Ini kurang sesuai ya teman-teman, karena di soal juga disebutkan bahwasanya teman belum mampu bekerja secara maksimal. Artinya masih ada halangan. Opsinya 1. C. Membantu saat tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Ya juga tidak sesuai teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak ada niatan untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas tim untuk mendukung sasaran, membantu tugas tim untuk mencapai sebuah target kerja. Artinya tidak sesuai teman-teman. Sedangkan yang B, membantunya bekerja dan menyelesaikan pekerjaan yang tertunda sampai ia bisa bekerja dengan normal. Nah, ini lebih sesuai ya teman-teman ya. Karena apa? Untuk di poin kerjasama di level 2 adalah salah satunya membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Sedangkan meminta teman lain untuk membantu pekerjaan teman yang tertunda sebenarnya bisa teman-teman, namun tidak cocok. Kenapa? Karena di sini kita tidak menunjukkan niatan untuk membantu teman kita, tapi lebih memilih mendelegasikan tugas tersebut sama teman lain. Artinya tingkatan partisipatif kita sebagai seorang individu dalam kerja kelompok ini juga kurang ya teman-teman. Sehingga ini nilainya 3 dan ini nilainya 2. Nomor 7. Rekan saya baru saja dipindahkan ke bagian tugas kelompok lain dan pada kelompok saya digantikan dengan seorang anggota baru yang belum berpengalaman dalam bagian kelompok kerja yang sedang dikerjakan. Maka sikap saya terhadap teman tersebut adalah oke, di sini ada lagi cerita dibagi tugas dalam kelompok ya teman-teman, sehingga kita di sini posisinya ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah tugas tapi dalam kelompok, sehingga dia masuk ke level 2. Nah, sikap saya A. Segera membantu rekan kerja yang baru untuk menyesuaikan diri dan mempelajari pelajaran tersebut. Bisa teman-teman. B. Membagi tugas secara adil. Bisa. C. Membagi tugas dengan rekan kerja tersebut, di mana saya mengambil bagian yang paling besar agar tidak membebaninya. Bisa. D. Memberi kesempatan kepada rekan kerja untuk mempelajari terlebih dahulu bidang kerja ini. Sama-sama bisa teman-teman. A, B, C, D. Nah, mana yang paling sesuai teman-teman? Untuk yang paling sesuai adalah A. Kenapa? Dari level kedua dia memiliki 2 dari 3 poin yang diminta di level 2. Nah, di sini segera membantu rekan kerja yang baru tersebut untuk menyesuaikan diri. Artinya kita membantu pekerjaannya, ini udah masuk di level membantu orang lain dan mempelajari pekerjaan tersebut. Artinya kita memberikan informasi tentang pekerjaan tersebut. Sedangkan membagi tugas secara adil ya bisa teman-teman, cuman tidak sesuai. Kenapa? Karena di sini kita tidak ada niatan membantu orang lain atau membangun komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugas kita. Sedangkan yang C, membagi tugas dengan rekan kerja tersebut, di mana saya mengambil bagian yang paling besar. Nah, ini bisa teman-teman tidak, tapi kurang sesuai ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini istilahnya untuk informasi, berbagi informasi yang relevan untuk masukan untuk menyelesaikan tugas, ini kurang. Sedangkan D, memberikan kesempatan rekan kerja untuk mempelajari terlebih dahulu. Nah, ini nilainya 2. Kenapa teman-teman? Karena kita tidak ada niatan membantu dia sembari memberikan informasi. Kita hanya memberikan informasi bagaimana tentang penyelesaian tugas tersebut. Oke, sehingga yang B nilainya 1 ya teman-teman. Soal nomor 8. Saya ditugaskan oleh atasan untuk memimpin sebuah kelompok tugas, namun beberapa anggota tim saya tidak menunjukkan sikap yang ini harusnya tidak menunjukkan sikap yang kooperatif teman-teman. Maaf ya soalnya. Nah, di sini ada kata-kata teman-teman memimpin sebuah kelompok tugas. Artinya kita bekerja dalam tataran kelompok dan memimpin sebuah kelompok ini telah ditugaskan atasan, berarti kita ada di level kedua. Atau tadi seperti penjelasan saya beraja sebagai pemimpin pokja. Nah, sikap kita A. Membagi-bagi tugas secara adil dan merata. Bisa. B. Mendekati anggota secara personal dan mengajak mereka untuk bekerja secara profesional bersama-sama. Ini bisa. C. Memberikan porsi tugas yang paling ringan kepada anggota yang tidak kooperatif agar target kerja tidak tercapai. Ini artinya tidak bisa ya, cuman kurang tepat. D. Meminta kebijakan kepada pimpinan agar memilihkan orang-orang yang kooperatif dalam bekerja agar target kerja dapat tercapai. Nah, ini mungkin tidak tepat ya teman-teman untuk jawaban option D. Kenapa? Karena kita tidak menunjukkan sikap untuk
berpartisipasi dalam sebuah kelompok, kemudian kita tidak ada niatan untuk membangun komitmen dalam menyelesaikan sebuah tugas. Nah, kalau yang B ini lebih tepat ya kawan-kawan, 4 ya. Kenapa? Karena di sini selain kita berbagi informasi, mendekati anggota tim dan mengajak mereka untuk bekerja sama profesional, kata-kata mendekati di sini artinya kita mau mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain, artinya poin 1 juga dapat. Nah, kemudian di sini untuk yang nomor 8, kita ada niatan untuk membangun sebuah komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugas kita, sehingga ini nilainya 4. Sedangkan memberikan porsi tugas yang paling ringan kepada anggota yang tidak kooperatif agar kerja tidak tercapai ya kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena kita ini dengan secara tidak sadar telah membiarkan sebuah kerjasama tim tidak terbangun dengan baik. Sedangkan membagi tugas dengan adil dan merata bisa saja, tapi kita dengan cara seperti ini kita tidak membangun sebuah komitmen, tidak ada pembagian informasi, tidak ada membentuk komitmen, sehingga nilainya 3. Soal nomor 9. Pada sebuah rapat, pendapat saya dikritik dengan keras oleh peserta diskusi lainnya. Maka sikap saya adalah dalam sebuah rapat, pendapat saya. Artinya di sini apa teman-teman? Artinya di sini kita dalam tataran seorang individu, berarti kita masuknya di level pertama. Nah, bagaimana sikap saya? A. Diam saja dan mendengarkan kritik rekan kerja saya tersebut. Oke, di forum komunikasi bisa. Kita hanya mendengar di sini ya teman-teman, garis bawahi hanya mendengarkan. Bisa mempelajari kritikan tersebut untuk menyerang balik, tentu tidak bisa ya teman-teman, karena di sini poin kita untuk berniat bekerja sama pasti sudah tidak ada. Kemudian C. Menerima kritikan tersebut dengan lapang dada dan menganalisa alasan dibalik kritikan tersebut. Mungkin ya bisa. Ini optionnya 4. D. Tidak terpengaruh dan tetap mengikuti rapat sampai selesai. Ini bisa teman-teman juga, tapi poinnya tidak sesuai. Nah, di sini teman-teman kita tidak terpengaruh, artinya kita tidak menunjukkan adanya niatan untuk menghargai atau mendengarkan masukan dari orang lain dalam penyelesaian sebuah kinerja atau proyek kerja. Sedangkan kalau yang poin A juga tidak ya teman-teman, kurang tepat karena di sini kita diam saja, itu artinya kita tidak ada niatan untuk menerima masukan dari orang lain. Sedangkan kalau udah B, mempelajari kritikan tersebut untuk menyerang balik, ya tentulah tidak mungkin, artinya kita tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sedangkan yang C, kita mau menerima kritikan dengan lapang dada, dan kita artinya kalau kita menganalisa artinya kita mau menerima masukan dan usulan dari pendapat yang berbeda dengan kita. Soal nomor 10. Saat pergantian jam kerja, rekan kerja saya belum datang, sementara masih ada beberapa orang yang harus saya layani. Maka sikap saya adalah, nah ini pergantian kerja, artinya kita berada di tingkatan individu dan kelompok. Artinya teman-teman, bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah target kerja dalam kapasitas sebagai individu dan kelompok. Oke, yang A, meninggalkan tempat pelayanan karena termasuk sebuah disiplin bekerja, ya tidak sesuai ya kawan-kawan ya. Artinya apa? Kita tidak ada niatan untuk bekerja sama atau membantu teman kita yang mungkin dalam halangan. 1 nilainya. Kemudian B, berkonsultasi dengan atasan bagaimana tindakan selanjutnya, ya bisa saja tapi tidak tepat. C, tetap melanjutkan pelayanan sambil menunggu kedatangan teman saya untuk bergantian. Nah ini lebih tepat ya teman-teman, artinya kita berpartisipasi sebagai anggota tim dan kemudian kita membantu orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dalam mencapai target kerja. Dan yang D, meminta pelanggan untuk bersabar karena sebentar lagi teman pengganti Anda akan datang. Ya ini tidak sesuai teman-teman, kita beri nilai 3 karena kita hanya memberikan informasi tapi kita tidak berniat dalam sebuah partisipasi kerja kelompok. Nah sedangkan yang untuk option B nilainya 2 dan option A nilainya 1. Oke, demikian saja pembahasan konten saya kali ini teman-teman. Bagi yang suka dengan pembahasan di konten saya, silahkan di subscribe. Dan maaf kalau ada salah-salah kata. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.